Anies diserang survei. Dalam 1 minggu ini, Anies Baswedan tak henti-hentinya jadi kajian survei yang hasilnya dipublis oleh beberapa lembaga survei. Hasilnya disebut dapat posisi juru kunci. Bahkan Anies selalu ditempatkan 3 besar, di samping menggunakan istilah baru, suara Anies statis, tetap tidak bertambah naik. Percayakah publik? Pertanyaan ini seolah mengolok-olok hasil lembaga survei. Lalu, mengapa diragukan publik sebagai kajian objektif? Inilah yang perlu kita ulas. Mengapa demikian? Sejak awal kita meyakini bahwa kajian hasil survei yang dikeluarkan ke publik sulit dipercaya kebenarannya. Mengapa? Karena sampai hari ini tak satu pun dari lembaga survei itu menerangkan dari mana sumber duit operasional survei ini, yang sekali survei bisa menembus angka 500 juta rupiah. Apakah dana lembaga survei secara mandiri atau sengaja disponsori pihak yang punya kepentingan politik dalam membangun opini capres jagoannya agar tetap terlihat elektabilitasnya perkasa? Biasanya alat utama survei adalah metodologi penelitian. Metodologi survei di negara maju manapun, teknik mengambil sampel, membuat kuesioner, menentukan margin of error, mengambil data di lapangan, mengecek data asli atau palsu, serta mengolah dan menginterpretasi data. Semuanya dilakukan secara profesional dan mandiri tanpa dipengaruhi pihak lain agar objektivitas penelitian itu kredibel, dapat dipercaya. Keterangan hasil survei Anies diposisikan selalu 3 besar, terlihat tidak sempurna, mengganggu akal sehat publik, logika false, mencurigakan, nampak ada persekongkolan jahat mengatasnamakan studi ilmiah. Inilah marketing pemasaran politik dan perang urat saraf publik yang menjelaskan bahwa gelombang dukungan rakyat pada Anies selama ini di lapangan tak lebih ibarat buih dihempas ombak di tepi pantai, pecah dan tak menghasilkan nilai apa-apa oleh siasat propaganda survei berbayar itu. Sebenarnya Anies dan partai pengusungnya tahu sehingga tidak bergeming dengan hasil survei itu, apalagi berpaling berpindah dukungan. Semua jelas tergambar dari keterangan AHY belakangan ini dan gencarnya koalisi KIB dan koalisi yang dimotori Gerindra, PKB yang terlihat rajin dan tak henti-hentinya lakukan komunikasi politik lewat istana. Meski langkah itu mencederai perasaan publik, fair play, komunikasi itu terus berlangsung tanpa bisa ditandingi oleh koalisi perubahan, kecuali menahan diri dan menyabarkan hati. Anies dan koalisi partai pengusungnya saat ini nampak sedang underdog oleh hasil survei itu. Lucunya, seperti sedang menyanyikan kor senada dan seirama bahwa Anies tetaplah nomor 3 dan kalau bisa melunturkan iman partai pendukungnya dalam dunia tinju. Ada istilah hit and run. Namun, kalau dalam politik dipakai cara pukul dan rangkul agar mati dalam pangkuan. Keterangan lembaga survei itu sebenarnya tidaklah menyerang Anies, tapi target akhir melemahkan dukungan publik secara sistemik agar dibentuk publik bahwa Anies tetap dianggap pelengkap penderita di arena Capres 2024 untuk menyempurnakan skenario kemenangan bagi pasangan lain. Lagi-lagi kita bertanya, akankah berhasil? Jawabnya ada di relung hati yang paling dalam, masyarakat Indonesia.